Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Fatihah dengan NIM 1123100077 kelas MA 23B01 Universitas Pelita Bangsa. Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Hukum Bisnis, di sini saya akan mempresentasikan teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pengampu Ibu Sinta S. Herianti, SH, MM, CH, RM. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian hukum bisnis, yang kedua, sumber hukum bisnis, yang ketiga, fungsi hukum bisnis, yang keempat, tujuan hukum bisnis, yang kelima, subjek hukum, yang keenam, objek hukum, yang ketujuh, contoh kasus hukum bisnis. Sebelum saya menjelaskan pengertian hukum bisnis, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum. Pengertian hukum sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama, merupakan kumpulan kaidah atau norma dan tingkah laku. Aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, berlaku untuk wilayah tertentu, berisi perintah dan larangan, adanya sanksi yang tegas bersifat memaksa. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis secara umum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama adalah pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu yang pertama, asas kontrak atau perjanjian. Perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang dibuat diberlakukan sama seperti undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis yaitu yang pertama hukum perdata, yang kedua hukum dagang, yang ketiga hukum publik, yang keempat peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Hak berbisnis salah satunya mungkin bisa menawarkan produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting, produk bisnisnya tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk masalah kewajiban pelaku bisnis adalah membayar pajak. Selanjutnya, tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis adalah agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya ada subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibedakan atas di sini ada manusia. Manusia merupakan subjek hukum karena sejak dia dilahirkan atau masih dalam kandungan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1330,
Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah: yang pertama, orang yang belum dewasa; yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, seperti orang yang dungu, sakit ingatan. Yang ketiga, ada orang perempuan dalam pernikahan atau wanita kawin. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi, yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Karakteristik badan hukum yaitu: yang pertama, memiliki harta kekayaan terpisah; yang kedua, mempunyai tujuan tertentu; yang ketiga, mempunyai kepentingan tersendiri; yang keempat, adanya organisasi yang teratur, mempunyai sifat kontinu atau hak dan kewajiban tetap ada walau berganti kepengurusan. Selanjutnya, badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, badan hukum publik, yaitu badan hukum yang memiliki ruang lingkup wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan negara, serta didirikan dengan tata cara tertentu oleh negara seperti BUMN, Bank Indonesia, dan Perum KA. Yang kedua, badan hukum perdata, yaitu badan hukum yang memiliki ruang lingkup, wewenang, dan tata cara pendiriannya bertujuan untuk kepentingan orang-orang tertentu seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau berguna bagi para subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 dan 504 KUHA Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, objek hukum bergerak; yang kedua, objek hukum tidak bergerak. Objek hukum bergerak yaitu contohnya kendaraan, motor, mobil. Sedangkan objek hukum tidak bergerak contohnya tanah. Selanjutnya ada hak kebendaan. Pengertian hak kebendaan adalah hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Selanjutnya ada beberapa contoh hak kebendaan. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak paling lengkap yang dapat dimiliki seseorang atas suatu benda yang memberikan kekuasaan penuh untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan benda tersebut. Contohnya, seseorang membeli sebuah rumah dan mendaftarkan hak miliknya atas rumah tersebut pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua, ada hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak untuk menjaminkan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Contohnya yaitu seseorang memberikan hak tanggungan atas tanahnya kepada hak sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah
hak untuk memperoleh manfaat dari bangunan yang dibangun di atas tanah orang lain selama jangka waktu tertentu. Contohnya, seseorang mendirikan sebuah rumah di atas tanah milik orang lain dengan izin pemilik tanah dan memiliki hak guna bangunan atas rumah tersebut. Yang keempat ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memperoleh hasil benda orang lain tanpa mengurangi keutuhan benda tersebut. Contohnya, seorang petani diberikan hak pakai atas sebidang tanah untuk ditanami dan menghasilkan tanaman selama jangka waktu tertentu. Yang kelima ada hak sewa. Hak sewa adalah hak untuk menggunakan suatu benda milik orang lain dengan membayar sewa. Contohnya itu seorang menyewa sebuah apartemen dan membayar sewa setiap bulannya kepada pemilik apartemen. Macam-macam benda. KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam. Yang pertama, kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak. Benda menurut sifatnya tak bergerak dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tanah. Yang kedua itu segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Yang ketiga, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, yaitu karena tertanam dan terpaku seperti tanaman. Yang kedua, benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak. Yang pertama ada pada pabrik segala macam mesin-mesin, alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ untuk digunakan dalam menjalankan pabrik. Yang kedua pada suatu perkebunan, segala sesuatu yang dapat digunakan rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain. Yang ketiga pada rumah kediaman, segala tulisan-tulisan serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat dimakan. Yang keempat, barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna untuk mendirikan bangunan itu lagi. Yang ketiga, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak, yaitu hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak, seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan, dan sebagainya. Yang terakhir ada contoh kasus hukum bisnis. Di sini saya ambil kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014 sampai 2019, Rini Somarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Oktober 2019 perihal korupsi. Potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai 17 triliun. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 sampai 2018. Terkait kasus ini, hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi. OJK membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, dan DPR membentuk pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Contoh kasus kedua yaitu ada kasus Apple versus Samsung pada tahun 2012. Ini adalah salah satu kasus hukum bisnis terkenal di Amerika Serikat, di mana Apple menuduh Samsung melakukan pelanggaran paten terkait desain dan teknologi perangkat mobile seperti smartphone dan tablet.
Perselisihan ini melibatkan miliaran dolar dan menjadi salah satu kasus paten paling besar dalam sejarah teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.